talamis, sabahul khair, kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak mu'alimah hari ini? Nas'alullaha lakum ala sihat wal afiyah. Mu'alimah doakan semoga anak-anak mu'alimah selalu sehat dan tetap semangat. Nah, mu'alimah akan ingatkan lagi tentang pentingnya menjaga kebersihan. Sekarang, coba perhatikan sekelilingnya. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, yuk buang dulu ke tong sampah supaya belajarnya jadi nyaman. Nah, kalau sudah, sekarang keluarkan alat tulisnya ya. Kita akan memulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan hafalan surah An-Naba ayat yang ke-15 yang berbunyi linukhrija bihi habban wa nabata. Mu'alimah akan ulangi sebanyak 3 kali ya. Perhatikan baik-baik agar anak-anak mu'alimah bisa menghafalnya. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Oke, silakan anak-anak mu'alimah hafal ya. Yuk kita ulang hafalan kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 15 yang telah kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Baiklah, kita lanjutkan materi sains Al-Quran tentang dommatain atau baris 2 di depan. Nah, baris 2 di depan ini dibaca dengan un. Ketika barisnya di depannya ada 1, maka kita baca dengan u. Nah, contohnya, ketika ada huruf ba, kemudian barisnya di depan 1, kita baca dengan bu. Kemudian jika ba-nya baris depannya ada 2, kita baca dengan bun. Nah, satu lagi contohnya huruf ta. Huruf ta baris depannya 1 dibaca dengan tu. Kemudian ketika huruf ta-nya baris depannya ada 2, maka kita baca dengan tun. Coba kita ulangi lagi ya. Kita ulangi membacanya. Bu, bun, tu, tun. Nah, sekarang coba kita lihat ayat yang telah kita hafalkan tadi. Nah, coba dilihat apakah ada baris dommatain di ayat yang sudah kita hafal. Coba kita tengok. Nah, ternyata di dalam ayat yang kita hafal tadi tidak ada dommatain. Yang ada cuman tanda baca dommah saja. Atau baris di depan 1 yang berbunyi nu.
Pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini tentang cara merawat tubuh. Nah, kita harus merawat tubuh kita supaya tetap sehat. Nah, tubuh yang sehat akan membuat kita jadi semangat ke sekolah, semangat untuk menghafal, semangat untuk sholat, dan semangat untuk membaca Al-Quran. Nah, ketika kita menjadi sakit, maka tubuh kita akan jadi lemah. Nah, ketika tubuh kita lemah, kita akan jadi malas sholat, malas belajar, malas membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Untuk itu, kita harus merawatnya supaya tetap sehat. Nah, merawat tubuh kita merupakan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan tubuh kita. Cara merawat tubuh kita yang pertama adalah dengan mencuci tangan. Nah, di tangan kita ini banyak kuman-kuman yang menempel. Kenapa? Karena tangan kita ini kita gunakan untuk memegang barang-barang di sekitar kita. Jadi, banyak kuman yang menempel. Nah, cara membersihkan tangan kita adalah dengan cara mencucinya. Nah, apalagi sekarang sedang ada musibah yang menghampiri kita, yaitu virus corona. Nah, saat sekarang ini kita harus rajin mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan sabun supaya kuman-kuman yang ada di tangan kita bisa hilang. Nah, bagaimanakah cara mencuci tangan yang benar? Yuk kita lihat video berikut ini. Kenapa harus cuci tangan? Ayo cuci tangan dulu. Seringkali kita diingatkan untuk mencuci tangan. Ini dia alasannya. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit. Selain mencuci tangan, cara merawat tubuh adalah dengan duduk yang baik ketika kita belajar. Kenapa kita harus duduk dengan baik? Karena ketika kita duduknya bungkuk ketika belajar, pinggang kita menjadi sakit. Nah, duduk yang baik adalah seperti ini. Duduk seperti ini itu bukan duduk yang baik. Nah, berarti anak-anak mu'alimah harus duduk seperti ini ya. Oke, kemudian cara memegang pensil. Nah, cara memegang pensil yang benar adalah seperti ini. Coba perhatikan, tangannya di sini. Bukan seperti ini ya, lagi seperti ini. Salah satu cara merawat tubuh adalah kita mandi dengan teratur. Mu'alimah mau tanya, berapa kalikah kita harus mandi dalam sehari? Ya, benar sekali. Kita harus mandi
2 kali sehari, yaitu mandi pagi dan mandi sore. Dengan sebaiknya kita menggunakan sabun. Nah, setelah itu cara merawat tubuh yang lainnya adalah dengan menggosok gigi. Nah, Mbak Lima mau tanya sekarang nih, berapa kalikah kita sebaiknya menggosok gigi? Nah, setidaknya atau paling sedikitnya kita 2 kali sehari menggosok gigi. Kapan? Nah, ketika mandi ataupun sebelum tidur. Nah, mengapa kita harus menggosok gigi sebelum tidur? Kita harus gosok gigi karena dengan gosok gigi sisa-sisa makanan yang menempel di gigi kita bisa hilang. Kenapa seperti itu? Karena nanti sisa makanan akan menyebabkan gigi kita berlubang dan gigi kita akan sakit. Nah, Nabi menganjurkan kita untuk 5 kali dalam sehari untuk menggosok gigi. Nabi menggosok gigi dengan ranting siwak. Dan yang terakhir, cara merawat anggota tubuh kita adalah dengan mencuci rambut menggunakan sampo. Nah, kita harus rajin merawat tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Huruf vokal. Nah, Kak mau tanya, sebelumnya sudah adakah yang tahu ada berapa jumlah huruf vokal? Oke, jumlah huruf vokal ada 5. Huruf apa saja kah? Ayo kita perhatikan ke papan tulis. Nah, huruf vokal yaitu huruf A, I, U, E, dan O. Yuk kita ulangi lagi. Huruf A, I, U, E, dan O. Sekali lagi ya, biar anak-anak mu'allimah semakin hafal. Huruf A, I, U, E, dan O. Nah, sekarang coba perhatikan kata yang sudah mu'allimah tulis di papan tulis. Apakah bacaannya? Ya, benar sekali. Bacaannya adalah mandi. Coba kita perhatikan satu-satu hurufnya. Huruf yang mana saja kah yang termasuk ke dalam huruf vokal? Nah, yang pertama ada huruf M. Apakah huruf M termasuk huruf vokal? Coba perhatikan dalam kotak ini. Apakah terdapat huruf M? Tidak ada. Kita coret ya. Nah, kemudian yang kedua ada huruf A. Apakah huruf A termasuk huruf vokal? Ya, ini dia huruf A-nya. Nanti kita lingkari. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf N. Apakah huruf N termasuk huruf vokal? Ya, benar, tidak termasuk. Kita silang ya. Selanjutnya ada huruf D. Apakah huruf D termasuk huruf vokal? Nah, di sini tidak ada kan? Berarti tidak termasuk huruf vokal. Kita coret. Dan yang terakhir ada huruf I. Apakah huruf I termasuk huruf vokal? Ya, karena dia ada dalam kotak yang mu'allimah tulis. Berarti huruf I termasuk huruf vokal. Anak-anak mu'allimah sudah tahu kan mana saja yang termasuk huruf vokal. Sekarang coba anak-anak mu'allimah cari dari kata yang sudah mu'allimah tulis di papan tulis, manakah yang termasuk huruf vokal, nanti pilih cari seperti contoh yang mu'allimah tuliskan. Nah, tugasnya dikerjakan di buku warna kuning ya. Sekian dulu materi kita hari ini ya. Dengan kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Diulang hafalannya di rumah supaya tetap lancar. Kalimat tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.